wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara narasi karya seni rupa Bapak Haji Hidayat. Kali ini saya akan menarasi beberapa karya yang relatif pembuatannya di periode yang sama, kemudian juga medianya juga sama. Yang pertama adalah karya yang berjudul Oil on Canvas, sama seperti hampir mayoritas di sini adalah bahwa kanvasnya ditempelkan di triplek atau hardboard. Ini adalah dengan judul Wanita dan Burung. Wanita dan Burung, di sini Pak Hidayat sangat luar biasa sekali dalam pemenuhan atau pemakaian palet-palet, sinbad dan tekstur yang sangat luar biasa. Memang karya yang seperti ini relatif punya kendala di perawatannya atau umur dari karya ini, karena dia sudah ditempelkan dalam triplek, kemudian tripleknya dimakan dada sehingga lukisannya relatif rusak. Mudah-mudahan kanvasnya tidak rusak sehingga kalau seandainya nanti diganti triplek dia masih bisa kembali. Kembali ke karya. Di sini Wanita dan Burung. Wanita dan Burung, beliau menggambarkan betapa wanita itu sangat mencintai burung itu. Dan beberapa karya Pak Hidayat kalau menggambarkan wanita dan burung pasti digambarkan burung itu dipegang. Dipegang seperti ini, kemudian beliau menggambarkan keceriaan dari wanita itu sendiri. Kalau dilihat dari dekat itu kelihatan sekali bahwa tekstur dari Pak Hidayat ini sangat tidak teratur, tebal tipisnya seliar apapun juga, tapi begitu nanti kita lihat dari jauh itu akan kelihatan bahwa yang kadang-kadang orang mengatakan, bukan kadang-kadang, memang Pak Hidayat kalau lukisannya diperhatikan itu menjadi penikmat itu merasa gereng itu diekspresikan merasa puas sekali melihat karya yang kecil seperti ini dengan tema yang sesederhana ini, kemudian juga warna juga relatif monokrom, tapi begitu kita perhatikan dengan seksama, dengan utuh, kita akan merasa sangat puas sekali. Ternyata memang hebatnya Pak Hidayat diekspresikan di sini. Ini Wanita dan Burung, kemudian sangat sederhana sekali diletakkan juga burung di sini. Kalau kita tidak perhatikan, tidak kelihatan sebagai burung. Hampir mayoritas yang digambarkan oleh Pak Hidayat, wanitanya itu mempunyai face yang hampir sama, kemudian rambut juga hampir sama. Kemungkinan beliau menggambarkan cucunya atau anaknya, seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan atau menginformasikan bagaimana sih proses Pak Hidayat itu melukis. Jadi Pak Hidayat itu kalau melukis ya, jadi beberapa kanvas sudah disiapkan. Kemudian beliau melukis satu, misalnya Wanita dan Burung. Di dalam proses melukis ini kemudian beliau pengen melukis atau tema lain. Biasanya beliau ganti dengan kanvas yang lain. Sekarang saya kasih gambaran pada waktu yang ini adalah temanya kuda. Kuda ukurannya 60 kali 90. Digambarkan pewarnaannya hampir sama. Kan hampir sama, warna-warnanya hampir sama. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi saya bilang pada waktu beliau ingin menggambar dengan tema baru, beliau menggunakan cat-cat yang sudah disiapkan di situ. Jadi begitu ini merasa suntuk, bosen atau apa, kemudian dia melukis yang lainnya, tema yang lainnya, warnanya hampir sama. Kenapa? Karena warna yang disiapkan oleh beliau di paletnya, di cat yang dicampur itu sudah sama, sehingga warna-warnanya hampir
sama karena itu prosesnya hampir bersamaan. Yang membedakan adalah judulnya. Kemudian kembali lagi, kalau seandainya Pak Widayat melukis tentang wanita, biasanya diekspresikan wanitanya masih muda, kemudian wajahnya hampir sama dan sebagainya. Kemudian juga kuda-kuda digambarkan, satu kuda yang baru bergerak seperti ini. Beliau menggambarkan kudanya itu agar meskipun warnanya hampir sama, beliau membedakannya pada waktu mendekati tubuh atau bodi dari kuda itu diterangkan. Yang sebelah sini sebenarnya hampir sama dengan sini, tapi tetap kita berpikiran bahwa ini beda dengan yang ini. Proses atau kita terpengaruh dengan bahwa ini adalah beda adalah karena warna yang terang di seputar kuda itu sendiri. Tapi kalau begitu kita detail, kita lihat dengan detail, sangat luar biasa. Tahun-tahun 90, 80, 70 itu Pak Widayat memang lukisannya detail sekali. Dia semuanya digores dan ada warna yang numpuk-numpuk gitu, nama warna yang saling ditumpuk-tumpuk. Jadi kalau kita perhatikan di dalam ini ada warna-warna macam-macam, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna biru dan sebagainya dan sebagainya. Kita perhatikan tubuh dari kuda tersebut. Rambut dari kuda ini digambarkan seperti bergerak. Kemudian juga kaki digambarkan suatu yang bergerak, bukan berdiri kokoh. Dan kalau kita perhatikan, memang ini kita lihat bahwa si kuda ini memang bergerak dengan eksotis ya. Kemudian pewarnaan yang saya sangat senang sekali dengan Pak Widayat adalah pewarnaan di dalam ini. Di dalam sini warnanya kalau kita perhatikan ada merah, ada hijau, ada hitam, ada coklat dan sebagainya. Dikombinasi dari seluruh badan kuda itu hampir sama warnanya. Ini kalau kita lihat dari jauh, justru itu menunjukkan bahwa kuda tersebut itu ada gerakan. Kalau seandainya diwarna dengan satu warna yang blok, meskipun rambutnya ini kelihatan bergerak, ekspresinya akan lain. Inilah yang keistimewaan Pak Widayat, bahwa beliau terkenal dekoratif magis. Kita lalu lihat itu bisa magis, termagis gitu. Kemudian juga gereng. Nah, gerengnya itu kuda yang digambarkan dengan seperti ini mengekspresikan bahwa dia bergerak. Dia melakukan gerakan-gerakan kuda yang gagah. Kemudian juga diekspresikan bahwa dia mengeluarkan suara dengan mulutnya yang terbuka ini, kelihatan bahwa kuda itu mengeluarkan suara. Nanti tolong diperhatikan detailnya kelihatan bahwa ini sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.